Hai penonton, kembali lagi channel ini. Jika suka cerita seperti ini, jangan lupa untuk di-subscribe-nya ya. Udah subscribe-nya? Makasih. Ibu Marni. Nama lengkapnya Marni binti Sulaiman. Di kampung Kedung Sari, nama itu hampir selalu disebut dengan satu tambahan kalimat. Ibu Marni itu baik, dermawan. Setidaknya di mata orang-orang. Setiap ada acara masjid, Ibu Marni selalu tampil paling depan. Mukena putih bersih, tas tangan bermerek tergantung di lengan, dan senyum yang tak pernah lepas saat kamera ponsel diarahkan padanya. Bismillah, ini sedikit dari saya, katanya lantang sambil memasukkan uang ke kotak amal. Bukan jumlahnya yang istimewa, tapi caranya. Ia memastikan semua orang melihat. Ia menunggu sampai panitia masjid mengangguk hormat. Lalu, seperti ritual wajib, ia mengeluarkan ponsel dan memotret tangannya sendiri. Tak lama kemudian, status WhatsApp-nya penuh. Rezeki titipan Allah. Semoga bermanfaat. Sedekah itu tak mengurangi harta. Orang-orang memuji, mengamini, mendoakan. Tak ada yang tahu bahwa di rumahnya sendiri, ibunya hidup seperti orang yang numpang. Ibu Marni tinggal di rumah besar, 2 lantai, hasil usaha sembako yang katanya berkah. Ia tinggal bersama suaminya yang sering sakit-sakitan, Pak Darso, dan ibunya yang sudah renta, Mbah Wagini. Mbah Wagini berusia lebih dari 70 tahun. Jalannya sudah tertatih, pendengarannya berkurang. Kamarnya ada di belakang rumah, bekas gudang yang disekat seadanya. Tak ada kipas, tak ada kasur layak, hanya dipan bambu dan tikar lusuh. "Ibu, lapar," kata Mbah Wagini suatu sore. Suaranya lirih. Ibu Marni mendengus. "Di dapur ada nasi sisa siang." "Nasinya keras." "Ya direndam air, jangan manja jadi orang tua," bentaknya. Padahal malam harinya Ibu Marni baru saja pulang dari acara arisan. Ia mentraktir teman-temannya makan di rumah makan Padang terkenal. Semua difoto, semua diunggah. Mbah Wagini akhirnya makan nasi dingin dengan garam. Pelan, sambil menahan perih di perut. Ibu Marni bukan orang kekurangan. Ia punya kios sembako besar. Ia punya tabungan. Ia punya emas yang disimpan rapi di lemari. Namun untuk rumahnya sendiri, ia selalu menghitung. Gas habis? Nanti aja belinya. Obat suami? Masih bisa ditahan. Lampu kamar ibu redup? Buat apa terang-terang, cuma tidur. Tapi untuk dipamerkan, uang selalu ada. Jika ada donasi online, Ibu Marni tak pernah absen. Ia memilih yang ada nama donatur tampil besar. Jika ada musibah di kampung sebelah, ia datang membawa amplop dan memastikan ada yang memotret. Bukan ria, cuma menginspirasi, katanya jika ada yang berkomentar. Padahal, malam harinya, Pak Darso batuk sampai muntah darah kecil. Mbah Wagini menggigil kedinginan. Dan Ibu Marni tidur nyenyak. Segalanya mulai berubah setelah Mbah Wagini jatuh sakit parah. Perutnya membesar, matanya cekung, nafasnya berat. "Ibu, bawa Mbah ke dokter," kata Pak Darso pelan.
Ibu Marni menatap ibunya yang terbaring lemah, lalu mendengus. "Ah, sudah tua, penyakit orang tua, dokter mahal." Malam itu, Mbah Wagini meninggal. Tanpa dokter, tanpa obat, tanpa pendampingan. Sebelum nafas terakhirnya habis, Mbah Wagini sempat berbisik. "Marni, ibu nggak bawa apa-apa, tapi ibu titip semua yang kamu pamerkan." Kalimat itu terputus. Mata Mbah Wagini terbuka, kosong. Ibu Marni merinding sesaat. Namun hanya sesaat. Keesokan harinya, ia sibuk mengatur pemakaman. Bukan untuk menghormati ibunya, melainkan untuk terlihat sebagai anak berbakti. Ia memesan tenda besar, menyediakan konsumsi banyak, dan tentu saja memotret semuanya. Malam pertama setelah pemakaman, Ibu Marni terbangun karena bau nasi basi. Padahal dapur bersih, bau itu datang dari belakang rumah, dari arah kamar bekas gudang. Saat ia membuka pintu, kamarnya kosong. Namun, di sudut ruangan terlihat piring berisi nasi putih dan garam. Masih hangat. "Pak Darso?" panggilnya. Tak ada jawaban. Malam berikutnya, suara sendok mengaduk piring terdengar dari belakang. Pelan, berulang. Ibu Marni menutup telinga. Namun sejak malam itu, setiap kali ia pamer sedekah, sesuatu selalu terjadi. Suatu hari, Ibu Marni mengunggah video donasi besar. Komentar ramai, pujian mengalir. Namun saat ia melihat ulang videonya, wajahnya berubah. Di pantulan kaca lemari di belakangnya, terlihat sosok tua duduk di lantai. Kurus, memegang piring. Mata sosok itu menatap kamera. Video itu otomatis terhapus. Ponselnya panas. Malamnya, lemari tempat emas disimpan terkunci dari dalam. Tak bisa dibuka. Dan dari dalam lemari terdengar suara. Dulu ibu minta obat. Pak Darso jatuh sakit lebih parah. Kios sembako mulai sepi. Barang dagangan sering basi sendiri. Setiap kali Ibu Marni mengambil uang untuk sedekah pamer, uang itu hilang di jalan. Namun anehnya, uang untuk makan rumah tetap tak pernah cukup. Ia mulai kurus, mata cekung. Setiap makan, nasi terasa hambar seperti garam saja. Di cermin, wajahnya makin mirip wajah Mbah Wagini saat meninggal. Suatu malam, listrik padam. Ibu Marni duduk sendirian di ruang tamu. Ponselnya mati. Tiba-tiba terdengar suara langkah pelan dari belakang. "Ibu." Suara tua itu bergetar. Ibu Marni menoleh. Di sana berdiri Mbah Wagini dengan pakaian lusuh, membawa piring nasi putih. "Kamu kenyang, ibu lapar," katanya. Keesokan paginya, warga menemukan Ibu Marni meninggal di ruang tamu. Wajahnya kaku, mulutnya terbuka. Di sampingnya ada piring kosong. Dan sejak hari itu, orang-orang di Kedung Sari sering berkata, sedekah itu bukan untuk dipamerkan. Karena yang lapar di rumahmu bisa jadi yang pertama menagih. Terima kasih atas dukungan kalian yang telah menonton cerita pendek dari channel ini. Makasih juga buat teman-teman yang udah subscribe dan like. Jika ada ide, tulis di kolom komentar. Makasih atas sarannya. See you di next video. Bye-bye.